berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni soal nomor 26 sampai nomor 30. Dan saya harus pastikan Anda sudah mengerjakan latihannya, dan sekarang Anda saatnya menonton video pembahasannya. Oke, soal nomor 26. An hiccup is a spasmodic contraction of the diaphragm which leads to a massive intake of air. Ini yang salah yang mana? Anda sudah harus bisa menebak yang salah adalah yang A. Kenapa? Karena di sini jadi Anda harus tahu bahwasanya E sama N. E ini harus diikuti dengan konsonan. Kalau N ini harus diikuti dengan vowel atau vokal ya. Contohnya ada di sini. Book. Book ini adalah a book. Car ini adalah a car. Kalau ini an apple. An hour. Nah, ini Anda dijebak. Biasanya kalau hour ini kan pakai n. Tapi ini bacanya bukan o, tapi bacanya h. Ini bacanya konsonan. Makanya di sini nggak boleh an hiccup. In hiccup ini harusnya a hiccup. A hiccup is a spasmodic contraction. Bla bla bla. Itu jadi bukan n tapi e, gitu ya. Jadi yang perlu Anda catat di sini adalah bukan tulisannya, tapi cara membacanya. Contoh ada kata apa? University. Nah, di sini ini tulisannya U, tapi cara bacanya U. Lah, ketika university, ini nggak boleh an university, tapi a university. Sebuah kampus, sebuah universitas. A university. Bacanya bukan U tapi U. U ya, berarti karena U berarti pakai E. Ingat cara bacanya, bukan capital lettersnya ya. Oke. Kemudian soal yang nomor, jadi ini babnya adjektif ya. Oke, nomor 27. To make a lithograph, an artist used a flat stone of a kind that will soak up oil and water. Di sini yang salah yang mana? Oke, yang salah adalah yang B. Kenapa yang B? Anda harus ingat dua konsep kejadian. Materinya dua konsep kejadian di tenses, ada dua konsep kejadian. Ingat di sini that will show. Ini adalah simple future. Lah, simple future itu pasangannya adalah simple present. Simple present. Oke. Simple present. Lah, di sini yang salah yang use, ini salah. Kenapa? Karena yang benar adalah uses. Kenapa kok uses? Karena di sini an artist ini adalah kata gantinya bisa she, bisa he. Artist itu common gender, bisa she, bisa he. Lah, di sini karena she atau he ini pakainya uses. Uses. Kenapa kok uses? Karena harus simple present. Karena semua future, ingat ini yang dicatat, semua future pasangannya adalah simple present. Maksudnya semua future bagaimana, sir? Semua future itu maksudnya adalah simple future, future continuous, future perfect continuous. Semua pasangannya adalah simple present. Oke. Kemudian soal nomor 28 ini juga sangat mudah. Like a bar magnet, the earth has two magnetic poles. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang A. Harusnya apa? Harusnya adalah like. Ingat, like sama alike ini sama-sama adjektif. Jadi keduanya adalah sama-sama adjektif. Lah, sama-sama adjektif. Biasanya bedanya adalah kalau like ini dia selalu di depannya noun. Di depannya noun. Like yang adjektif biasanya di depannya noun. Nah, di sini like a bar magnet. Ini kan ada noun ini. Noun. Oke. Jadi like itu
biasanya di depannya noun. Tapi kalau alike itu harus predikatif. Predikatif maksudnya bagaimana? Harus bertemu dengan linking verb. Nah, ini saya bisa lihat. Anda kalau mau lihat penjelasannya lebih detail, ini di Longman Preparation Course, ini di halaman 223. Nah, di situ ada like sama alike. Like ya, like tanpa ya, as an adjective. Like is used before a noun. Jadi like itu digunakan sebelum noun. Tapi kalau alike juga sebagai adjective. As an adjective, alike is used after a linking verb. Jadi after a linking verb. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini Wahid and Albab are alike. Wahid and Arbab are alike. Nah, di sini ini dia setelah linking verb. Apa linking verb itu? Di part of speech sudah saya jelaskan di bagian verb. Linking verb itu adalah verb yang berfungsi to link, untuk menghubungkan antara subjek dengan complement. Ini yang berupa adjektif. Nah, ingat ya, saya ulangi lagi. Like itu dia biasanya sebelum noun. Tapi kalau alike itu setelah linking verb. Setelah linking verb. Berarti alike itu salah, harusnya like. Harusnya like, bukan alike. Oke, kemudian soal nomor 29. Ini juga sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Dan kebanyakan soal 29 ini salah. Kenapa? Ketika saya ujikan banyak orang tes untuk prediction, soal nomor 29 ini mesti banyak yang salah. Oke. Not until Harvard College was founded in 1636 was there any colleges in America. Nah, di sini strukturnya apa? Anda harus tahu nih. Ini gabungan antara inversion and subject verb agreement. Nah, ini inversion dan subject verb agreement. Lah, Anda harus tahu di sini not until di sini adalah negative expression yang di awal kalimat itu harus diinversi. Harus diinversi. Lah, di sini yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang C. Kenapa? Yang salah yang C harusnya adalah were. Lah, subjeknya ini, subjektif ini subjeknya, tapi yang menentukan was atau were ini adalah colleges-nya. Colleges-nya. Yang menentukan adalah colleges-nya. Makanya di sini karena colleges makanya harus pakai were. Contohnya, kalau saya ngomong there are 4 students in the class. Terdapat 4 murid di kelas. Yang menentukan R-nya siapa? There atau 4 students-nya? Yang menentukan adalah 4 students-nya. Yang menentukan is MR-nya. Ya toh? Makanya guru saya there ini disebut dengan subjek semu dulu waktu saya belajar. Subjek semu ini subjek tapi dia tidak menentukan is MR-nya di sini. Yang menentukan was atau were-nya adalah colleges-nya. Nah, di sini subjeknya subjek semu. Ini babnya inversi. Loh, kok ngerti inversi? Lah, ini kan was-nya lebih dulu daripada that, diinversi. Tapi yang menentukan was ini adalah college-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, there are 4 students in the class. Oke, bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami ini. Saya mencoba untuk menyederhanakan. Oke, soal nomor 30 yang terakhir. Antelopes are gregarious animals that travel in herds ranging in amount from a few to several thousand.
Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang B. Harusnya apa? Harusnya bukan amount tapi number. Seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan, bedanya amount sama number. Kalau amount itu untuk uncountable. Jadi amount ini untuk uncountable. Oke, untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. Kalau number ini adalah countable. Pertanyaannya di sini antelope ini adalah countable. Loh, kok ngerti? Countable, sir. Meskipun Anda tidak mengetahui artinya antelope itu apa, tapi karena di sini bisa dijamakkan, berarti di sini bisa dihitung. Ya, karena bisa dijamakkan berarti bisa dihitung. Oke. Makanya di sini karena bisa dijamakkan berarti bisa dihitung. Makanya di sini nggak boleh pakai amount, tapi harusnya pakai number. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 26 sampai nomor 30. Semoga bisa membantu Anda untuk belajar terus bagaimana cara menganalisis TOEFL. Saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian.